Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini di tanggal 19 ya, di bulan Mei tahun 2023. Dan seperti biasa, tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys, khususnya di keramaian. Karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit-penyakit ya, yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini. Untuk data dari coin market cap ya, bisa kita lihat mengalami penurunan di 1,18% ya. Dan tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya. Dimana di sini kalau kita lihat ya, Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami penurunan di 1,9%, cukup besar juga ya. Dan untuk Ethereum juga mengalami penurunan di 1,44%. BNB di 1,8%, SRP masih hijau ya di 2,6% ya, cukup bagus. Dan untuk Cardano mengalami penurunan di 2,7% ya. Dan Dogecoin, Polygon, Solana, Litecoin dan beberapa altcoin yang lain ini mengalami penurunan rata-rata antara 1 sampai 2% guys. Jadi perubahannya tidak terlalu jauh ya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin. Dan untuk pergerakan dari Bitcoin itu sendiri sesuai dengan yang ada di chart di sini ya, di time frame daily untuk close candle-nya kemarin memang merah ya dan menembus lagi untuk harga di 27.000 guys, dan sempat tadi menyentuh di harga sekitaran 26.400. Dan untuk sementara masih ada kenaikan dan kita doakan aja semoga akan mencoba retest di resisten 27.000 dan akan lanjut coba retest di area 27.800 atau mencoba retest di area ungu ini ya, di sekitaran harga 28.000 guys. Kita akan coba update lagi nanti untuk pergerakan Bitcoin ini, dan kita langsung saja mulai untuk informasi hari ini ya. Kita lansir dari Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan bahwa Ledger ini mengklarifikasi ya cara kerja firmware-nya setelah kontroversi tweet yang dihapus guys. Jadi pengembang mengatakan bahwa aplikasi pihak ketiga ini tidak dapat mengakses kunci pengguna Ledger tanpa persetujuan pemilik perangkat. Jadi kalau kalian mengikuti adanya info ya dari Ledger, di mana Ledger ini memberikan suatu fitur ya yang menawarkan kepada para penggunanya untuk menyimpan seed phrase mereka di Ledger ini guys secara online ya, dimana kalau tidak salah itu nanti sistemnya untuk seed phrase-nya itu kan terdiri dari 24 kata, dimana nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok guys, dimana nanti setiap kelompoknya akan memegang sekitar 6 seed phrase dan akan disimpan atau dipegang oleh 3 perusahaan yang berbeda guys. Jadi diharapkan dengan adanya sistem seperti itu, maka resiko untuk kehilangan seed phrase ini akan bisa diperkecil ya, dan juga untuk peretasannya mungkin akan diperkecil. Tapi banyak yang skeptis dengan apa yang dilakukan oleh Ledger ini ya, dengan penawarannya ini. Banyak orang yang skeptis, di mana mereka beranggapan kalau fitur yang ditawarkan oleh Ledger ini kemungkinan akan sangat rentan ya untuk diretas ya oleh para peretas karena sifatnya online ya. Dan sebenarnya tujuan dari Ledger ini bagus ya, yang membantu para penggunanya untuk bisa mengamankan seed phrase-nya guys, karena mungkin dari pihak Ledger-nya ada banyak inputan ya, dimana seed phrase-nya itu sering hilang dari para penggunanya guys. Nah di sini kita informasikan ya, jadi pada tanggal 18 Mei untuk penyedia wallet perangkat keras kripto Ledger mengklarifikasi cara kerja dari firmware-nya ya setelah tweet kontroversial pada tanggal 17 Mei dihapus guys oleh perusahaan dari Ledger ini guys. Tweet yang dihapus ini menurut Ledger ditulis oleh agen dukungan pelanggan dan telah mengatakan bahwa mungkin bagi Ledger untuk menulis firmware yang dapat mengekstrak kunci pribadi pengguna guys. Jadi kepala petugas teknologi Ledger yaitu Charles Gilmet ini mengklarifikasi dalam sebuah utas Twitter baru ya bahwa sistem operasi atau OS-nya untuk walletnya ini memerlukan persetujuan pengguna kapan saja guys, dimana untuk kunci pribadi itu akan disentuh oleh OS-nya. Dengan kata lain, operasi sistemnya seharusnya tidak dapat menyalin kunci pribadi ya atau seed phrase-nya dari perangkat tanpa persetujuan dari penggunanya. Meskipun Gilmet juga mengatakan bahwa penggunaan Ledger memang membutuhkan sedikit kepercayaan guys. Tweet asli dari layanan pelanggan Ledger menyatakan bahwa secara teknis adalah dan selalu memungkinkan untuk menulis firmware yang memfasilitasi ekstraksi kunci guys. Anda selalu mempercayai Ledger untuk tidak menggunakan firmware seperti itu dan entah Anda mengetahuinya atau tidak. Tweet tersebut memicu badai kontroversi di Twitter dan karena banyak pengguna yang menuduh perusahaan tersebut salah mengartikan keamanan dompetnya, maka para kritikus membagikan sebuah postingan Ledger yang diduga ya dari bulan November yang menyatakan bahwa pembaruan firmware ini tidak dapat mengekstrak kunci pribadi dari secure element dan menyeratkan bahwa perusahaan tersebut bertentangan ya dengan dirinya sendiri guys. Jadi meskipun tweet yang telah dihapus
tersebut memicu kontroversi ya. Masalah ini pertama kali muncul pada tanggal 16 Mei guys, ketika perusahaan ini meluncurkan layanan Ledger Recover yang memungkinkan pengguna untuk mencadangkan frase pemulihan rahasia mereka ya dengan membaginya menjadi 3 pecahan guys dan mengirimkannya ke layanan penyimpanan data yang berbeda. Dan tweet yang dihapus tersebut merupakan tanggapan atas peluncuran fitur baru tersebut guys. Utas Twitter baru dari Guildmate ini menyatakan bahwa firmware wallet ataupun operating sistemnya ya adalah platform terbuka, dalam arti bahwa siapapun dapat menulis aplikasi mereka sendiri dan memuatnya di perangkat sebelum diizinkan di perangkat lunak Ledger Manager, di mana nanti aplikasinya itu akan dievaluasi terlebih dahulu oleh tim untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut itu tidak berbahaya ya dan tidak memiliki kelemahan keamanan guys. Menurut Ledger ya, bahkan setelah sebuah aplikasi disetujui, OS ini tidak mengizinkannya ya untuk menggunakan kunci pribadi untuk jaringan yang bukan untuk itu guys. Perusahaan mengangkat contoh aplikasi Bitcoin yang tidak diizinkan untuk menggunakan kunci pribadi Ethereum, perangkat, dan sebaliknya untuk aplikasi Ethereum dan juga kunci Bitcoin. Selain itu, setiap kali private key digunakan oleh sebuah aplikasi, maka Ledger ini akan mengatakan bahwa OS mengharuskan pengguna untuk mengkonfirmasi persetujuan mereka ya untuk menggunakan kunci tersebut. Hal ini tampaknya menyeratkan bahwa aplikasi pihak ketiga itu yang diinstal pada Ledger seharusnya tidak dapat menggunakan kunci pribadi seseorang tanpa pengguna terlebih dahulu menyetujui penggunanya guys. Guildmate juga mengkonfirmasi bahwa sistem ini merupakan bagian dari OS saat ini guys, yang secara teoritis dapat diubah jika Ledger menjadi tidak jujur ya, atau jika penyerang entah bagaimana mendapatkan kendali atas komputer perusahaan ini. Penyedia wallet perangkat keras saingannya yaitu Grid Plus telah menawarkan ya untuk membuat firmware-nya menjadi sumber terbuka dalam upaya untuk menarik pengguna Ledger, dan di sisi lain Guildmate ini juga menyatakan ya bahwa firmware sumber terbuka ini tidak akan melindungi dari penyedia wallet yang tidak jujur guys, karena pengguna tidak akan memiliki cara untuk mengetahui apakah kode yang dipublikasikan benar-benar berjalan pada perangkatnya guys. Jadi intinya ini terserah kalian ya, apakah kalian setuju dengan fitur yang ditawarkan oleh Ledger ini, dan tentu saja pilihan ada di tangan kita masing-masing, apakah kita akan menggunakan Ledger atau enggak, karena di luar sana ya selain Ledger masih banyak cold wallet yang bisa kita gunakan guys. Oke, kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari watcher.guru, di mana di sini diinformasikan guys bahwa Pakistan mengatakan akan melarang kripto guys dan tidak akan pernah melegalkannya. Wow, menarik ya. Jadi menurut Menteri Keuangan negara tersebut ya, Pakistan mengatakan bahwa mereka akan melarang kripto dan tidak akan pernah melegalkannya guys di negara tersebut. Secara khusus, Menteri Negara untuk Pendapatan Keuangan yaitu Aisyah Ghaus Pasha mengungkapkan bahwa negara tersebut tidak memiliki rencana untuk membalikan pendiriannya terhadap layanan mata uang kripto. Berbicara pada sesi Komite Tetap Senat untuk Keuangan dan Pendapatan pada tanggal 16 Mei, Pasha mengklarifikasi perspektif negara. Selain itu, dinyatakan bahwa pelarangan kripto merupakan persyaratan dari Financial Action Task Force atau FATF. Selanjutnya, Pakistan dihapus dari daftar abu-abu FATF pada bulan Oktober. Dalam perkembangan yang penting, Pakistan akan melarang kripto dan memastikan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk melegalkannya. Selain itu, perkembangan ini datang dari Menteri Keuangan negara itu sendiri dalam percakapan baru-baru ini dengan para pejabat. Selain itu, pernyataan tersebut disambut baik oleh para pejabat lainnya. Di antara mereka adalah Direktur State Bank of Pakistan atau SBP Sohail Jawad. Selain itu, perbankan aset digital terdaftar sebagai persyaratan untuk penghapusan negara dari daftar abu-abu FATF tahun lalu. Secara khusus ya, daftar abu-abu berisi negara-negara yang memiliki kekurangan dalam langkah-langkah anti pencucian uang dan kontra pembiayaan teroris, tetapi telah membahas cara-cara untuk membalikan kekurangan ini guys. Selain itu, SBP dan Kementerian Informasi dan Teknologi juga dilaporkan sedang menyusun rancangan undang-undang mengenai larangan tersebut guys. Ini menurut laporan yang ada. Seperti yang diharapkan, komunitas kripto Pakistan menanggapi dengan ketidaksetujuannya guys. Banyak yang mendesak pemerintah untuk mengalihkan fokus dari pelarangan aset digital ke langkah-langkah keamanan cyber yang lebih mendesak. Selain itu, meskipun FATF tidak dapat menjatuhkan sanksi ya kepada negara-negara yang menolak untuk patuh, FATF dapat dengan jelas mempengaruhi pemerintah untuk mengambil tindakan. Saat ini Pakistan sedang terlibat dengan Dana Moneter Internasional atau IMF ya terkait negosiasi bailout secara khusus di tengah krisis ekonomi yang melanda negara ini guys. Selanjutnya, laporan yang baik dari FATF ini dapat menjadi fokus politik bagi negara ini, terutama saat negara ini berusaha untuk mengatasi kesulitannya guys. Jadi kita tunggu aja apakah
apakah keputusan dari Pakistan ini akan disetujui atau enggak ya, karena banyak juga yang menolak. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya seperti yang kita lansir dari harian You.Today, di mana di sini diinformasikan bahwa Ripple ini akan segera membantu Hong Kong guys dalam membangun CBDC-nya guys. Ini secara resmi ya untuk informasinya. Jadi Ripple sebagai pemain terkemuka dalam industri pembayaran kripto telah mendapatkan peran penting dalam program percontohan untuk Hong Kong Dollar guys. Inisiatif yang diumumkan oleh otoritas moneter Hong Kong ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi penggunaan dolar Hong Kong digital dengan sekelompok perusahaan terpilih dari sektor keuangan, pembayaran, dan teknologi. Sebagai satu-satunya perwakilan dari sektor kripto, partisipasi Ripple dalam program percontohan menggarisbawahi komitmennya terhadap ruang CBDC. Keahlian perusahaan akan difokuskan ya pada penyelesaian aset tokenisasi dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalamannya yang luas dalam domain ini guys. Dengan kompetisi Ripple dan kolaborasi para pemimpin industri, Hong Kong bertujuan untuk mendorong inovasi, meningkatkan inklusivitas keuangan, dan memposisikan diri di garis depan revolusi mata uang digital. Keterlibatan Ripple dalam program pengembangan Hong Kong Dollar digital sejalan dengan upaya yang lebih luas ya untuk membentuk masa depan ekonomi digital. Khususnya Ripple sebelumnya berkolaborasi dalam proyek percontohan untuk berbagai inisiatif CBDC, termasuk pound digital, euro, dan juga dolar guys. Membangun momentumnya, Ripple telah mengungkapkan rencana untuk meluncurkan platform CBDC khusus berdasarkan buku besar XRP pribadi. Platform inovatif ini bertujuan untuk memberdayakan bank sentral, pemerintah, dan lembaga keuangan untuk menerbitkan dan mengelola mata uang digital mereka sendiri secara efektif guys. Jadi kita tunggu aja nanti perkembangannya seperti apa, karena menurut saya ini akan sangat bagus banget guys, khususnya untuk ekosistem dari Ripple itu sendiri dan juga untuk tokennya ya, yaitu XRP. Karena Hong Kong ini merupakan jadi salah satu negara yang cukup positif ya untuk potensi dari ekonominya. Ini keren banget. Dan jika memang nanti untuk CBDC dari Hong Kong digital ini akan menggunakan blockchain Ripple, ini akan sangat masif guys untuk perkembangan Ripple ke depannya. Dan selanjutnya kita menuju ke informasi berikutnya, kita lansir dari harian Cointelegraph ya. Dan informasi ini anggap saja sebagai intermezzo, di mana di sini diinformasikan bahwa OpenAI guys, ini meluncurkan aplikasi ChatGPT resmi untuk platform iOS guys. Dan selanjutnya untuk Android ini akan segera hadir. Nah, ini menarik ya. Jadi sebelumnya untuk ChatGPT ini hanya bisa diakses melalui browser ya. Dan sekarang sudah ada untuk apps dari iOS dan kemudian akan segera menyusul untuk aplikasi versi Android-nya. Ini akan keren banget ya. Jadi meskipun saat ini ya hanya tersedia di Amerika Serikat, peluncuran global secara penuh dapat membuat lebih dari 1 miliar pengguna mengakses aplikasi resmi di iOS untuk ChatGPT ini guys. OpenAI telah meluncurkan versi resmi untuk chatbot ChatGPT yang didukung AI di App Store Apple dan mengisyaratkan bahwa versi Android akan segera hadir guys. Ini keren banget. ChatGPT dan kemajuan dalam kecerdasan buatan ini telah menjadi titik yang sangat menarik di antara komunitas kripto. Beberapa di antaranya telah memanfaatkan teknologi yang baru lahir untuk membuat token yang sama sekali baru guys. Jadi menurut pengumuman 18 Mei, aplikasi ChatGPT menyinkronkan riwayat obrolan pengguna dengan versi webnya dan menampilkan input suara yang didukung oleh model pengenalan suara OpenAI yaitu Whisper. OpenAI mengatakan bahwa mereka meluncurkan aplikasi untuk pengguna iPhone dan iPad di Amerika Serikat dan akan berkembang ke negara lain dalam beberapa minggu mendatang. Peluncuran global secara penuh akan membuat sebagian dari 2 miliar perangkat aktif Apple mendapatkan akses ke aplikasi chatbot OpenAI saat perlombaan adopsi AI berlangsung. Kemudian juga ya, para penggemar AI ini telah mencoba memanfaatkan fitur ChatGPT di perangkat seluler mereka ya selama berbulan-bulan guys. Dan banyak yang menggunakan sejumlah solusi yang relatif rumit ya untuk mencoba mengintegrasikan chatbot dengan sistem virtual iPhone yaitu Siri guys. Sejauh ini, salah satu cara termudah untuk mengakses perangkat lunak OpenAI di perangkat seluler adalah dengan menggunakan aplikasi Bing milik Microsoft yang menawarkan akses ke chatbot bertenaga GPT-4 milik perusahaan. Bard yang baru saja diperkenalkan oleh Google yang saat ini menjadi pesaing terbesar ya untuk ChatGPT belum dirilis sebagai versi aplikasi seluler. Baik App Store Apple maupun Google Play Store telah melihat ya proliferasi aplikasi yang mengklaim menyediakan layanan yang mirip dengan ChatGPT OpenAI. Beberapa di antaranya ternyata merupakan aplikasi peniru yang mengenakan biaya perlangganan yang lebih tinggi daripada ChatGPT itu sendiri menurut laporan tersebut. Pelanggan ChatGPT Plus yang sudah ada sebelumnya akan mendapatkan akses ke kemampuan GPT-4 serta akses awal ke fitur-fitur yang lebih baru dan waktu respons yang lebih cepat pada perangkat iOS mereka guys. Nah, ini tentu saja keren banget ya yang dilakukan oleh OpenAI ini
ini guys. Dan kita tunggu aja nanti seperti apa aplikasi ChatGPT di iOS dan juga Android ini guys. Dan informasi terakhir kita lansir dari Bitget ya. Dan seperti yang diinformasikan bahwa Bitget ini akan segera meluncurkan suatu fitur baru dan ini sesuai dengan roadmap yang ada di Bitget ya. Dimana di sini diinformasikan bahwa untuk pasar real estate untuk Bitget Geo Web3 ini sedang dalam perjalanan guys ya. Jadi nantikan peluncurannya dan bergabungan dengan revolusi dari Bitget ini guys. Nah di sini ada video yang mempresentasikan ya seperti apa sih real estate marketplace untuk Bitget Geo Web3 ini. Kalian bisa cek di sini ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri untuk videonya. Nah, ini adalah contoh beberapa tempat real estate yang ditawarkan di project ini, guys. Dan pertanyaannya, apakah nanti kita bisa membeli real estate atau tempat-tempat yang ditawarkan di sini menggunakan token BRES? Ini akan menjadi sangat menarik banget, guys. Tentu saja ya. Dan jika saja ini terrealisasi dengan lancar, maka akan membuat ekosistem dari Bitget itu semakin berkembang guys, dan akan berefek sangat bagus untuk adopsi token BRES ke depannya. Oke, jadi sementara ini dulu ya informasinya, dan seperti biasa guys, kita tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan seperti biasa guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.